Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, nikmat taufik, dan insyaallah dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya, ya. Berkat bersyukur insyaallah. Orang tua yang hari ini berhadir, yang dengan senang, dengan rela mau datang di hari Sabtu ini, walaupun kami yakin kesibukan penghentian juga sangat banyak, tetapi mampu mengalokasikan waktu pada kesempatan pagi. Saat ini Ustaz, Ustazah, dan juga Bapak Ibu, para wali siswa, wali murid yang dirahmati Allah. Tidak banyak yang mungkin belum sampaikan, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ridwan. Tapi ada satu hal yang memang harus selalu kita tambah, ya, karena memang pertanyaannya begini. Coba tolong siapa yang pernah belajar, ya, ketika kawin itu jadi orang tua ada? Ada paling satu. Rasulullah mewariskan ilmu lewat kita. Makin banyak kita berilmu, makin banyak kita dapat waris Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu inilah salah satu cara kita. Kenapa? Karena Rasulullah dengan sahabat, wahai sahabatku, fa idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah lawan sahabat, wahai sahabat. Sekarang angkat tangan kanannya yuk Bapak Ibu, kita olahraga. Oke, angkat tangannya. Taruh di dagunya mana, sambil dagunya mana Bapak Ibu? Oke, kelihatan ya fokusnya. Di dagu, taruh di telinga, di mata. Orang konselor, jadi silahkan dicurhatkan gitu ya tentang anaknya, kelakuannya yang unik di rumah gitu ya. Karena beliau adalah seorang konselor profesional di bidang keluarga. Kalau gitu mungkin Ibu langsung aja mau berdiri. Seperti anak-anak yang kami tangani Bapak dan Ibu, ya. Ini buku-buku yang kami persembahkan bagi keluarga di Indonesia, tersedia di toko buku. Dari Oktober sampai dengan akhir Desember ini kami menggalang-galang untuk Palestina dengan penjualan buku-buku. Semuanya kita donasikan bagi Palestina. Alhamdulillah. Dan soleha mau mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan akhirat. Oh, ke gunung. Oke. Kalau seandainya bibit unggul itu kurma, boleh nggak ditanam di pegunungan? Tidak. Nggak boleh ya? Ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apa dulu bibit unggul? Ma, bolehlah sedikit aja belajar menghargai ulun. Jangan banding-bandingkan ulun terus. Kalau ulun umpat ekskul, ulun hendak istirahat pas bulik. Tolong langsung bolehi ulun istirahat, jangan sangiti ulun terus. Bapak tahu Bapak sudah di alam sana, tapi kepengen ketemu Bapak. Makanya sering ikat Menyilet. Sering menyilet tangan biar sekalian mati, biar cepet ketemu Bapak. Oke. Kayak cemara, keluarga harmonis maksudnya. Cemara seperti dulu, jangan selalu bertengkar seperti masalah sepele, dan jaga jangan memikirkan hal ekonomi, juga ingin kebahagiaan seperti anak-anak lain. Mama, Papa, jangan bertengkar lagi ya. Maaf selalu merepotin, banyak salah. Cuman ingin hidup kita yang lebih tidak pernah penuh drama. Ya, Ibu terima kasih ya.
pian aja terlalu kayak itu. Ulun kada hendak membenci pian, tapi pian mengolah membenci. Ulun membenci pian, bah itu juga jangan pian salah paham. Ulun sebenarnya kada hendak pian kayak itu. Ulun kada ada berpikir kayak itu, tolong. Mudah sebenarnya memberikan yang seperti itu terasa sulit karena orang tuanya tidak bahagia. Sangat betul sekali Bu. Tidak dimarahi. Baik ya. Saya sangat setuju dengan acara ini dan mungkin saya atau ibu-ibu yang bapak-bapak juga, ini saya pribadi ya, tapi mudah-mudahan diaminkan oleh yang lainnya. Bagaimana kalau pihak sekolah memfasilitasi untuk kita anak dan orang tua tes biometrik ya, tes apa Bu? Biometrik yang ya agar kita kan orang tuanya tahu bahwa kita tipe seperti apa dan kita mendidik anak kita tipe seperti apa supaya tidak ada kesalahan dalam pola asuh. Saya rasa itu aja, terima kasih. Ya, itu awalnya anak ulun ini sharing saja ya Bu. Anak ulun ini susah untuk diatur. Terus saya juga bingung sama ayahnya, dia nggak suka sekolah. Terus bertemu dengan teman-temannya dia sangat susah. Begitu. Kemudian saya melakukan yang tes ini, Pak. Kemudian ternyata saya dan suami saya yang salah cara memperlakukan anak saya begitu. Sehingga sampai sekarang saya memperlakukannya dengan benar karena saya tahu anak saya itu ternyata kinestetiknya lebih unggul. Sehingga untuk akademik dia memang rendah, tapi sekarang dia menjadi juara terus di dalam atlet Pak, jadi badminton gitu. Sekarang dia selalu juara terus. Makanya saya sharing kepada orang tua, ikut saja tes ini karena kita tahu ya kedepannya kita tahu anak kita itu diarahkan kemana gitu. Jadi memudahkan kita untuk tidak memaksakan kehendak lagi gitu. Itu saja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus memikirkan produktif usia kita gitu. Jadi karena ulun usianya tuh sekitar 34 mau 35, jadi kan udah batas, maksudnya kayaknya nggak ini gitu loh. Tapi sebelum usia itu kita tuh pengen nambah gitu Bu ya, kesepakatan kita pengen punya anak banyak gitu. Tapi ternyata kenyataannya nggak semudah yang kita pikirkan. Rencana kita pengen punya anak banyak supaya mengasuhnya sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita berharap ketika anak-anak kami itu usia kuliah atau usia SMA kita masih sehat, masih bisa support dari finansial, masih bisa support secara moral dan lain sebagainya gitu. Ternyata Pak Bu nggak mudah sekali ketika semua tugas itu seakan-akan saya yang mengcover. Suami saya nggak sportif Pak, dia cuma mohon maaf ya, dia cuma menyepakati punya anak banyak ya enak gitu, tapi ternyata kenyataannya dia sibuk kerja Pak. Pulang kerja dia cenderung malam Pak. Mohon maaf ya, mungkin suami saya nggak akan marah saya sampaikan ini karena ini saya minta solusi. Pulang kerja dia cenderung malam dan dia tipe orang yang alhamdulillah dia bekerja dan dia yang hobi Pak. Jadi pekerjaannya dia adalah hobi dia. Jadi dia seakan-akan nggak merasa terbebani dengan kerjaannya, jadi asik gitu sampai lupa gitu. Nah sedangkan saya juga please dong, kok enak aja yuk, maksudnya nyepakatin bikin anak banyak tapi semuanya dibawakan ke kita gitu. Iya Pak, jadi kebetulan anak saya juga tahfiz dua-duanya, jadi pulangnya sore. Kemudian saya sore nggak mungkin langsung saya kasih aturan kamu harus mandi ya gitu, enggak. Saya biarkan dia mainan sepuasnya gitu. Menurut saya kasih waktu. Nah waktu yang paling ini itu adalah habis maghrib sampai menjelang dia tidur. Waktu saya cuma itu Ibu. Sedangkan anak saya yang pertama itu aktif sekali, anak yang kedua ini lembut sekali, anak yang ketiga ini pertengahan Bu. Saya merasa kesulitan bagaimana bisa menghadapi di waktu yang sama tapi dengan karakter yang beda. Kadang-kadang kita pakai tenaga. Anak saya yang pertama nanya, "Pandu, Saleh mandi sayang?" Ibu, dia puter bajunya dulu, dilempar dulu. "Pandu, Saleh mandi." Nah, lama dia jadi, "Pandu, mandi." Baru dia Ibu.
baru. Terus adiknya kaget Bu, adiknya yang kedua karena tipe yang lembut perempuan gitu. Nah itu problematika yang saya hadapi, sedangkan waktunya sama. Itu belum Bu, kalau ulangan Bu, kisi-kisinya beda Bu, masuk semuanya itu di HP. Terus kita pelajari di waktu yang sama, belum lagi kita setoran hafalan. Coba tadi sampai mana hafalannya? Yang satunya sampai juz 30, satunya 29. Terus nanti kalau ulangan beda Ibu anunya. Itu ternyata nggak semudah itu Bu. Yang maksudnya pengen anak itu nggak kita kasih jarak. Anak saya yang kedua tuh 2 tahun jaraknya, yang kedua sampai ketiga tuh jaraknya 4 tahun. Dan itu bukan kebobolan Bu, memang disengaja. Maksudnya disengaja pengen jaraknya dekat semuanya sekalian gitu mengaduhnya. Tapi ternyata nggak semudah Ibu itu Ibu. Saya merasa kok kayak gini Bu. Jadi jiwanya agak sering rapuh. Sedangkan rapuhnya saya berharap itu bisa semua ledakan ke suami. Ternyata pulang kerja suami saya ngorok ya gitu. Jadi Bapak bisa dibantu Pak, gimana sih laki-laki ini Pak? Maksudnya bisa taubat gitu, bisa mengerti perasaan perempuan gitu Pak. Iya, tadi kan Bapak sampaikan yang bertanggung jawab nanti itu adalah laki-laki, yang ditanya tuh laki-laki. Nanti pasti Bapak kasih pian. Itu yang saya menjadi dilematika seorang itu seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf lagi perpanjang lebar itu dilematika saya, gimana bisa mentobatkan kaum laki-laki terutama suami saya untuk bisa memahami. Padahal saya nggak merasa dia nggak peduli, dia sangat peduli Bu. Dia sering telepon gimana anak-anak sudah inikah hafalannya sudah ini, dia sangat peduli. Tapi waktu dia memang nggak memungkinkan karena dia udah kecapean, jadi pulang dia ngorok. Seringnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dari Ibu versi ulun nanti nyadarkannya Ustadz ya. Ibu, harga surga memang mahal ya. Iya Ustadz ya. Maka ketika kita mendapatkan ujian, yang hancur itu bukan diri kita, tapi mimpi kita. Yang hancur itu bukan diri kita, tapi yang hancur adalah ekspektasi kita. Selama ada kata-kata harusnya dan seharusnya dalam setiap pemikiran kita, maka di sanalah letak masalah dan kekecewaan dalam hidup kita. Harusnya abahnya tahu-tahu bikin anak bersama. Ya, pengen anak pintar, ulun aja terus-terusan. Harusnya. Seharusnya, ya. Makanya di dalam pernikahan, ya, kalau dalam mengelola konflik pernikahan, salah satu ada 5 hal tersulit di dalam pernikahan. 1, ini menurut survei, ya. Tersulit itu adalah berbicara dengan pasangan. Ibu merasakan itu mungkin? Kedua, terkait dengan finansial di dalam pernikahan, ya. Abahnya itu buat diam-diam duitnya, kata semuanya jujur dengan ulun. Bisa. Ya kan apa-apa juga mungkin abahnya tidak bersedekah, nggak apa ada juga duit pribadinya. Ketiga, terkait dengan nilai yang seperti Ibu sebutkan, visi misi dalam pengasuhan, itu juga hal tersulit di dalam pernikahan. Berikutnya ada keluarga siapa yang didulukan, itu juga hal tersulit di dalam pernikahan, ya. Maka ketika kita bicara visi dan misi, ya, nilai-nilai yang kita anut dalam pernikahan, siapa yang menjadi parent leader, pemimpin, bagaimana formulasi pengasuhan, nanti kalau misalnya mama memandikan anak, abah misalnya ngasih anak sarapan, banyak hal yang bisa kita atur, ya, pembagian peran berkeseimbangan dalam pernikahan. Karena Rasulullah pun kita lihat menjahit baju seorang segala macam, ya, peran-peran itu dijalankan. Maka ini yang Ibu bicarakan kepada suami. Nah, pertanyaannya, bagaimana meyakinkan suami supaya, ya, oke, bekerja nomor 1, tapi juga ada hal yang penting, mengasuh anak. Nah, ya, ini tadi kita sudah lihat data-datanya, anak yang miskin pengasuhan ayah seperti apa. Ini bisa Ibu sampaikan. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang kita sulit menyampaikan kepada suami karena kita tidak memahami kebutuhan emosional laki-laki. Kebutuhan emosional laki-laki nomor 1, hormati dia, percaya dia. Kedua, terima dia apa adanya. Berat nggak Bu? Kalau misalnya kita, ini omongan perempuan, Pak segini kah duit Bapak gajinya? Ini cukup cuma listrik aja Pak, dengan uang sekolah. Sekarang ini mahal Pak uang segala macam. Maksud kita memotivasi. Tapi kalimat ini seperti ikam itulah yang jadi laki. Nah, itu ditangkap. Yang ditangkap itu tidak menghormati. Maka kalau kita ingin laki suami kita berbuat lebih baik, ketika kebutuhan emosionalnya terpenuhi, dia otomatis memenuhi kebutuhan emosional perempuan. Itu sudah fitrah Bu. Kebutuhan emosional perempuan, perhatian, cinta yang wow, diraih sampai nenek-nenek. Misal contoh ya, perlu perlindungan, ya. Nah, dia akan memenuhi itu asal kita memenuhi kebutuhan emosionalnya. Kedua,
percaya terima dia apa adanya. Semakin banyak laki-laki di otak-atik banyak berubah, apa yang keluar Pak? Keluar macanya, emosionalnya keluar. Ya, kalau gitu lu biarkan aja Bu, laki kayak itu Bu, kada begawe kada segala macam keluar. Bini-binian luar akan ngomong kayak gitu kan? Ya. Untuk kita bisa mensupport kebaikan pasangan, siapkanlah suasana yang kondusif untuk dia berubah Bapak dan Ibu. Apa itu suasana yang kondusif? Biasanya suami itu berubah bukan karena kecerdasan perempuan, tapi karena apa Bu? Kelembutan perempuan, keungahan perempuan. Kadang-kadang ibu duduk di pangkuan bapak, Pak, pian nih sampai malam kayak ini begawe terus. Kada ingat dengan bini. Kalau ibu terangkan, bapak tahu tadi semir parenting yang ibu ribalia betapa anak-anak fatherless country segala macam. Bapaknya bilang, Gak bisa diterima ya. Justru kasih sayang ibu yang menembus ya kebutuhan emosional terpenuhi. Seorang wanita Bu datang babak belur dengan ulun, sudah sering di KDRT sama lakinya, badannya gunol. Ulun bilang, ibu di KDRT sejak kapan Bu? Sejak nikah. Dia bilang gini, sejak ulun pacaran. Betul ulun. Kalau gitu kalau kita berpikir, kok hakon ya dinikahi, pasti coba kita takut nih, kenapa ibu mau? Ulun berharap di sini berubah Bu. Mungkin nggak orang yang ahli maksiat berubah jadi alim mendadak setelah menikah? Kada pernah sholat jadi rajin sholat tahajud. Nah mungkin simsalabim terjadi perubahan gitu. Banyak situasi yang perlu kita persiapkan untuk menyupport kebaikan tersebut. Apalagi pada prinsipnya laki-laki nggak suka dikotak-katik. Kalau terima saya apa adanya, saya akan menyiapkan cinta yang besar dan berkorban untuk uding. Wah, itu laki-laki. Ya, terima dia. Bagaimana menerima dia ya? Maka misalnya contoh, kalau dia laki-laki thinking, bahasa cintanya layanan. Laki-laki sensing, bahasa cintanya memang lebih transaksional, berbentuk hadiah-hadiah. Dia laki-laki feeling, siapkan telinga buat dengar curhat-curhatnya. Anak ulun yang feeling itu laki-laki. Ulun bisa menemani dia menangis 1-2 jam hanya ketika dia lagi sedih, karena dia orang feeling. Ya, orang intuiting, bahasa cintanya kebebasan berekspresi, karya-karyanya dihargai Bu. Bapak tadi bikin kandang ayam segala macam, wah baru kesannya kayak gitu. Tapi dihargai kebebasan berekspresi. Laki-laki insting, dia suka berperanan. Ibu, dia akan sibuk menolong orang miskin, jadi relawan, pemadam kebakaran, banyak hal ibu ditinggalkan ya. Karena memang jiwanya suka berperanan. Apa yang kita lakukan? Kita temani dia dalam menikmati dunia relawannya. Laki-laki tinggi kita temani mancing kadang-kadang. Laki-laki thinking perlu hibernasi, bermain kucing, main ayam. Kadang kita cemburu dengan ayam-ayamnya, cemburu dengan kucing-kucingnya. Dengan kucing aja bisa menimang Bu Ai, kulit aja kadang-kadang terayu. Misal, ya laki-laki thinking memang lebih senang ngomong dengan binatang dibanding manusia Bu Ai. Terima dia apa adanya, nanti dia bisa memberikan ibu cinta yang besar. Maka cara menembusnya seperti apa? Melakukan komunikasi mencerahkan, ada materinya nanti. Komunikasi mencerahkan dengan pasangan. Kalau kita ngerti dia tipe apa, maka kita masuk dengan bahasa itu. Ya, nah jangan lupa, jangan lelah berdoa untuk suami terjadi perubahan, ya. Kemudian ibu boleh kalau suaminya suka diskusi, ajak diskusi, apapun itu untuk membuka kembali pikiran. Ya. Lagi-lagi Bu, setiap masalah yang datang dengan kita, ya, kita tidak pernah bisa mengendalikan orang lain dan orang-orang di sekitar kita, termasuk pasangan dan anak-anak kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, semua kejadian itu netral. Siapa yang memberikan makna kita dizolimi, kita mendapat bencana, kita sedih, kecewa dan sebagainya, siapa? Diri kita yang memaknai. Laki ulun pemalas, siapa memaknainya? Kita. Mungkin bagi orang laki kita rajin, haknya bagus saja dia masih membantu bininya nyuci piring. Laki ulun tuh kadang boleh-boleh ke rumah, siapa memaknainya beda? Kita. Maka kendalikan pikiran kita dan perasaan kita. Pilihlah respon yang paling memberdayakan. Karena ketika orang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan kepada kita, itu di luar kendali kita. Tapi cara kita meresponnya itu di dalam kendali kita. Kualitas kita adalah respon yang kita keluarkan, ya. Maka fokus bukan pada mengendalikan orang lain, mengendalikan suami. Siapa yang dikendalikan? Diri kita yang dikendalikan. Kedua, fokus pada ikhtiar, bukan fokus pada hasil.
Kalau ibu fokus pada hasil, 2 bulan ulun ngomong hari-hari lagi ulun, kada berubah-ubah. Nah ulun datangkan bang, Ustadz supaya dia berubah ini. Nah misalnya, itu kita fokus pada hasil. Ikhtiar, berapa banyak sudah ikhtiar yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan kepada suami. Demikian Bu, Ustadz yang aku berbeda karakter, Masya Allah. Anak yang berbeda karakter adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Maka ibu nanti tinggal pasang settingan perubahan. Kalau ibu sudah tahu di dalam teori tahapan pernikahan ada 5 tahap. Ini juga kita bisa pakai dalam teori menghadapi anak, teori konflik organisasi dan sebagainya. Tahap 1, tahap romantic love, 3,5 sampai 5 tahun. Tahap dimana ego kita sangat rendah dan menurun. Naik sepeda ontel ke pasar dianggap romantis Pak Ai. Di tahun kelima masuk fase distress, cinta menurun. Pian tadi punya kendaraan lain kah? Naik sepeda ontel sakit kan? Maka di seluruh badan pengadilan agama di Indonesia, perceraian tertinggi di tahun kelima pernikahan, cintanya sudah turun. Ya, seberapa lama tahapan distress fase kedua? Ya, sepanjang kita bisa memasuki tahapan ketiga. Ya, ada orang setahun, 2 tahun, ada puluhan tahun berkelahi itu sama laki-laki, sampai jadi kai-kai ini berkelahi terus. Sampai kapan kita berkelahi? Kalau kita sudah memasuki tahap knowledge dan awareness, ketahui suami kita, pahami dia. Kalau kita tidak mengenal dia, mengetahui dia, memahami dia, itu berkelahi sepanjang hayat. Nah kalau gitu kita, laki kita tuh orang thinking, merengut terus kita marahi gitu, emang mukanya kayak gitu. Orang sengsing sama laki kita, hobinya main futsal, olahraga segala macam, emang hobinya olahraga, terus kita marah gitu. Kan akhirnya kita masuk ke tahap 4, transformation. Kita akan sudah berusaha menjadi pasangan terbaik bagi anak kita, bahwa dapat real love. Dengan anak juga gitu. Ibu akan bilang ya, capek, stres mengelola anak. Kan ibu kenal, oh ini gini. Bahagia nggak mendidik anak Bu? Unik bang. Ya Allah, thinking banget anak Bu. Ya Allah, sensing banget. Intuiting banget. Lihat di rumah-rumah kayak kapal pecah. Ibu bahagia nggak? Bu, berpikir di atas menerima dan memaafkan energinya 10 pangkat 400. Berpikirlah kita bisa hikmah kehidupan kita ambil. Oke, ini anak ulun, mereframe ulang kejadian. Contoh, ulun ngasih contoh anak intuiting. Nyuruh anak intuiting mandi tidak boleh satu alternatif. Karena otaknya seperti mangkok, otaknya perlu alternatif. Nyuruh anak intuiting, mau mandi sekarang atau 10 menit lagi, belum mau mandi. Mau mandi pakai gayung atau pakai ember, belum mau mandi. Mandinya dengan bebek-bebekan atau mainan yang mana di bawah. Mau mandi ditemani mama atau abah yang nyuruh, ayo mandi. Ya, kada kemuntungan Bu Ai, kata orang. Bu, tadi kata ulun sudah mahal Bu. Ya, nyuruh anak tinggi sekedar mandi, adu kreatif. Nyuruh anak feeling mandi, lihat moodnya dulu. Dia boleh sekolah mukanya marang-tangu, lempar tas, nyuruh mandi. Oh, berkelahinya alamat. Jangan-jangan dia di sekolah berhuang dengan kawan. Moodnya diperbaiki dulu. Nah seperti itu Bu. Akhirnya mendidik anak terasanya indah banget. Nanti ibu ketika ibu sudah puluhan tahun berlalu, ibu bahagia mengingat perjuangan ibu. Demikian ya Bu, Ustadz yang paling kita tunggu. Karena khususnya Allah ucapkan terima kasih namanya Pak Do, karena kemarin hari guru menjulungi ulun minyak harum. Terima kasih. Kita termasuk orang tua yang aktif dengan guru-gurunya, karena ada dengan gurunya. Terima kasih. Untuk jawaban ulun tentang suami, karena ini semuanya suami. Jadi takutnya nanti suami takut istri lah. Cuma kita harus tahu bahwa semuanya tidak ada dalam riwayat. Ketika Allah menciptakan laki-laki itu, Allah langsung mengatakan innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Maka jadilah Nabi Adam alaihissalam cepat input. Tetapi ketika Allah menciptakan bayinya perempuan, lambat. Karena nanti ada sertifikat. Lambat pada laki-laki. Malaikat pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau menciptakan perempuan itu terlambat pada laki-laki? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat, memberikan pelajaran lawan malaikat, tapi itu untuk kita semuanya. Kata Allah, coba kita melihat malaikat, detail daripada anggota tubuh wanita itu dari atas sampai ke bawah. Contohnya tangannya yang 10 itu, kata Allah Ta'ala,
yang halus yang 10 jari itu Apa? kawa Itu? menggaduh anak 10 sekaligus. Usianya besar. Tangan yang 10 tadi kau begawian ini itu dan lain sebagainya. Anak kandung. Tangan inilah nang kawa maulah anak himung. Tanggal lahirnya berapa? 22 Januari. Karena inilah kata Allah Sambil anu kami ya, ciptakan turun anu kan. perempuan untuk taat. Sampai biar kayak gitu. 2201. Artinya apa? 19. Laki-laki itu dasar Golongan darah O lah. Nah, itu. Ada aja lah tadi deh. Bersegera tadi. Tapi kalau dia sabar, selalu mendoakan, salah satunya guru-guru kita madahi setiap mengolah banyu itu nah, sambil membaca surah Al-Kautsar. Al-Kautsar itulah. Apa lagi lah? Ada apa masuk kami pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat andalan tuh lah. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bacakan di baju tadi boleh minum makan kalau gimana lo pada dia di bajunya jadi jambi ini Namanya sudah benar belum Ustaz? Karena ini ada sertifikatnya nanti dikeluarkan. Biar duduk aja Ustaz. Orang yang meminum baju yang kita baca Al-Kautsar itu akan hilang cintanya dengan kita sebagaimana telaga Kautsar akan Jempol kanan sampai kelingking kanan sampai satu-satu. Mulai dari jempol kanan. Ya. Memang tidak ada sekolah khusus untuk orang tua. Makanya kita mengadakan acara-acara seperti ini. Kalau sekolah kan macam-macam ya. Cuman ya sekolah untuk orang tua kan ada. Dia untuk bagaimana pola asuh kita di rumah. Ya terus terang juga penting sekali ya, karena apalagi kalau kita punya anak banyak ya yang beda-beda karakternya. Ulun sendiri memang di rumah juga sedikit kesulitan untuk mengasuh anak antara anak pertama dan anak kedua. Jadi kalau anak pertama itu, anak ulun yang pertama itu tipenya keras ya. Jadi apapun itu kita kan bisa nanti akan dikasih ibu ya, dikirim admin urut ibu video macam-macam untuk bahan bapak. Orang kecil ini nggak perlu banyak pak, dia belajar Torah. Kita menyuruh dia harus tahu dulu alasannya. Jadi harus dengan diskusi dulu. Jadi orang tua itu harus punya apa ya? Daftar misalnya ada pertanyaan kita harus tahu memang orang jawabannya, kita harus bisa mempersiapkan jawabannya dulu. Ya, kalau anak ulun kedua itu alhamdulillah yang laki-laki lebih mudah, lebih nurut ya, orang yang sistem manajerial terhebat. Yang pertama, jadi kekuatannya manajerial. Orang tua harus bicara percaya diri karena dia merasa pede kuat gitu. Anak terus bagaimana cara pengasuhannya. Orang-orang 3S4 orang keilmuan apa yang mengatasinya ya, sehingga kita bisa ya dengan mudah lah untuk membimbingnya, untuk orang thinking golongan darah O, bapak thinking yang ramah apa ya, membersamainya di rumah. Jadi misalnya kita sama-sama thinkingnya di sekolah juga dengan mudah yang diam, kata bapak tuh diam di sekolah ya, kita insya bisa ya, di rumah juga kita bisa membimbing. Jadi sama-sama lah. Jadi menurut ulun memang sangat penting acara ini. Alhamdulillah bagi orang tua yang bisa berhadir hari ini, terima kasih banyak yang sudah menyiapkan, menyediakan waktunya ya. Waktu mungkin membuatnya banyak kesibukan ya, tapi alhamdulillah bisa berhadir di sini. Kami sangat-sangat mengapresiasi kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan orang tua yang lain bisa nanti ya, karena memang acara ini sangat-sangat penting ya. Sayang sekali kalau kada bisa hadir ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan lagi acara seperti ini, dan mungkin bisa diwajibkan untuk orang tua ya, karena sayang sekali kalau tidak bisa hadir ya pada hari ini, karena materinya memang sangat-sangat bagus ya. Mungkin itu dari ulun, dan sekali lagi ulun berterima kasih kepada orang tua hari ini. Rasa sengsing ya. Mungkin itu aja dari bisa jadi ibunya sengsing. Nah kan gitu Pak, kita diasuh dengan ibu sengsing misalnya, makanya kan orang tua kita tidak tahu kita siapa, atau sangat mungkin itu masuk ke batin kita dan bisa kita amalkan dalam setiap hari. Mudah-mudahan ada perubahan dari keluarga kita, anak kita saleh-salehah, suami kita, suami kita saleh-salehah semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma barik lana fi zurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allim 'anna wa la tadhar barakatihim 'ulumihim 'anna. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa bi jami'i ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.